皆さんこんにちは。ウィリアタマ大学の日本語学科の教師のDindaと申します。Yoroshiku onegaitashi. Halo semua, selamat siang. Apa kabar? Saya Dinda, saya adalah dosen bahasa Jepang, program studi bahasa Jepang Universitas Widyatama. Nah, saya mengajar beberapa mata kuliah seperti Tsuyaku, penjuru bahasaan, Kaiwa, percakapan, ataupun Nihonjijo, kejepangan. Nah, saya jabarkan sedikit-sedikit ya. Yang pertama Tsuyaku. Tsuyaku ini adalah penjuru bahasaan. Mahasiswa akan dilatih berbagai istilah pengalih bahasaan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ataupun sebaliknya di berbagai bidang, misalnya industri manufakturing, lingkungan, konstruksi, kesehatan, perhotelan, dan lain sebagainya, yang tentu saja dari awalnya sudah diberi pengantar. Apa itu yang namanya penjuru bahasaan, strateginya bagaimana, masalahnya apa aja, lalu macamnya apa aja, bagaimana solusi-solusi terhadap permasalahan dan sebagainya gitu ya. Nah, di level berikutnya mereka baru diberikan semongyogo atau istilah-istilah bahasa asing tersebut, istilah-istilah di bidang-bidang tersebut, lalu akan didrill untuk bisa hafal dan memahami gimana penggunaannya di kalimat, lalu baru menjak ke penerjemahan kata per kata, frase per frase, dan kalimat per kalimat, seperti itu ya. Nah, di sini seru banget karena mahasiswa akan diberi strategi gimana supaya nggak nervous, grogian gitu di depan umum, lalu dapat menangkap apa maksud dari penutur bahasanya, dari bahasa sumber itu ke bahasa sasaran dengan cepat, tepat, dan juga jelas gitu ya. Nah, itu adalah mata kuliah Tsuyaku atau penjuru bahasaan. Yang kedua adalah mata kuliah Kaiwa atau percakapan. Nah, di mata kuliah percakapan ini rata-rata yang saya ampu adalah kelas-kelas tingkatan 3-4 seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan pola-pola kalimat sehingga mereka bisa presentasi. Di mata kuliah Kaiwa yang saya pegang memang mereka harus presentasi berbagai topik, misalnya pendidikan, teknologi, budaya, sosial, dan sebagainya, dengan membuat dulu tanggolisnya atau daftar kosakatanya, kemudian mereka membuat presentasi yang dibicarakan di depan kelas atau misalnya secara online kepada teman-temannya. Setelah mereka selesai presentasi, maka dia akan, maksudnya si pembicaranya akan dihujani berbagai pertanyaan dari teman-temannya maupun dari saya sebagai dosen pengampu. Nah, mata kuliah ini sangat penting karena apa ya, mahasiswa jadi belajar bagaimana public speaking atau berbicara di depan umum, dan juga mereka diajarkan logika analitik ketika mempertahankan suatu argumen gitu ya. Jadi bukan debat kusir yang kayak gitu, harus berdasar, harus masuk ke logika dan harus rasional seperti itu ya. Jadi asik banget untuk belajar Kaiwa. Dan yang ketiga adalah Nihonjijo. Nihonjijo ini belajar tentang kejepangan. Belajar bahasa tentu saja ada hubungannya dan erat hubungannya dengan budaya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai geografi Jepang, sejarah Jepang, budaya, sosial, ekonomi, dan yang paling penting adalah belajar mengenai karakter bangsa Jepang. Kenapa penting? Karena dengan mengetahui karakter bangsa Jepang, filosofi, cara berpikir mereka dan sebagainya, diharapkan mahasiswa bisa mudah untuk berinteraksi dengan bangsa Jepang ya. Ini penting, apakah mereka akan bekerja di Jepang, apakah mereka akan bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia, ataupun karena suatu hal mereka harus memiliki bisnis partner orang Jepang dan sebagainya. Dengan memiliki background seperti itu akan memudahkan mereka beradaptasi gitu ya. Seru-seru kan mata kuliah di Prodi Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Kita tunggu bagi kalian-kalian yang memiliki visi misi ke arah ke sana. Mari kita tunggu di sini. Sampai ketemu. Soredewa minasan, shirei shimasu.